Yang pertama dibuat yang mana? Apakah yang tengah apa yang ujung? Yang ujung-ujung mana? Boleh dimulai dari faculty, boleh dimulai dari book. Yang penting yang ujung dulu, yang nggak punya forensi. Kita mulai dari faculty boleh. Tabel faculty. Saya ganti jadi SQL biar kelihatan. Perintah DDL apa? Create table. Oke, kita sebutkan di sini adalah tabel yang mau kita buat adalah tabel faculty, punya atributnya apa saja, FID dan FNAME. Begini ya, FID dan FNAME. Untuk membuat tabel kita gunakan perintah create table faculty, FID, FNAME. Biar jelas saya turunkan. Dan setiap akhir pembuatan tabel adalah titik koma. FID tipe datanya apa? Nah, ini kita tentukan di sini. Boleh char, boleh number, tapi misalkan kita pakai char berapa? Misalkan 8. Ada constraint nggak? Constraint-nya mau disimpan di siapa di bawah? Misalkan di sini kita tentukan sih constraint namanya apa? PK faculty. Penamaan bebas, tidak harus seperti ini. Kita sebutkan constraint-nya berupa primary key. Terus fname-nya tipe datanya apa? Nama faculty varchar. Jangan menggunakan char karena dia adalah variabel, dia akan berubah-ubah panjangnya. Tidak fixed length, tapi variable length. Dia akan nama fakultas ada yang panjang, ada yang pendek. Tipe datanya misalkan 32. Selesai? Selesai. Satu selesai. Selanjutnya kita buat yang student. Kenapa student? Biar nyambung. Sebenarnya mau buat ini nggak masalah. Student. Atributnya apa? Name. Nama. Type. Dan nah, sini ada FID, forensic. Jadi kan di akhir titik koma. Kita turunin dulu. Turun. Biar agak rapi. Oke. Perintah membuat tabel adalah create table student. Nama, name-nya saya turunkan juga. Tipe data dari name apa? Berapa carnya? 10. Primary key bukan? Boleh saya sebut seperti ini langsung? Boleh? Bisa. Nama, tipe datanya? Berapa? 32. Apanya? Char sama varchar. Char itu adalah fixed length. Kalau kita tentukan 10, kita isikan 8, case-nya tetap 10. Tetap masuk. Tapi kehitungnya nanti adalah 10 karakter. Waktu kita isikan cuma 1 karakter, nanti dihitungnya adalah 10 karakter. Kalau varchar, misalkan 32, kita isikan 10 karakter, dia 10 karakter. Ini adalah berhubungan sama nanti alokasi di storage-nya, penyimpanan di data fisiknya. Nanti ukuran filenya akan berbeda. Ukuran database-nya akan berbeda. Kalau kita gunakan char, kalau kita bentukkan 10, semua data akan bernilai 10. Tapi kalau varchar ada yang 8, ada yang 32, ada yang 1, ada yang berapa, panjang itu berubah-ubah. Itu varchar, dia akan otomatis menyesuaikan dengan nilai yang diinputkan. Varchar sama varchar 2 sama saja. Kalau varchar itu dia 2000 karakter, kalau varchar 2 adalah 4000 karakter. Tapi dua-duanya variabel, berubah-ubah artinya. Ya, biar seragam saya pakai varchar 2 deh. Oke, tanggal lahir tipe datanya adalah date. FID ini adalah forensic. Forensic nginduk ke faculty. Tipe data dari faculty apa FID-nya? Dia adalah char. Berarti di sini harus char juga. Harus sama. Constraint-nya di mana? Saya ingin buat constraint di bawah deh. Constraint FK student faculty, tipenya adalah forensic, atribut lokalnya adalah FID, nge-reference ke tabel faculty
Atribut di faculty apa? FID. Kebetulan sama. Selesai. Maksud kan? Tabel ketiga. Tabel ketiga adalah, biar saya geser begini biar kelihatan. Oke, kita lihat tabel ketiga, membership. Tapi membership ini sebenarnya dia masih belum ada foreign itu ya, boleh. Membership, atributnya apa saja? ID, tanggal member, status, name. Kita rapikan. Create table. Membership, ID tipe datanya misalkan saya buat number aja. Dia primary key. Tanggal member, date, statusnya varchar. Tipe datanya misalkan 8, statusnya itu menyatakan dia aktif tidak aktif. Ya, member ada yang aktif atau tidak aktif. Name ini harus nginduk ke sini, student. Student tadi tipe data name adalah char 10, berarti dia harus char 10 juga. Ada foreign key, ada primary key nggak? Oh, yang tadi ini harus primary key dulu ya, ada yang kurang tadi. Constraint-nya baru 1. Oh, udah ya? Ada di atas, oke. Name adalah foreign key, berarti kita buat satu buah constraint. Namanya apa? Nama constraint-nya fk member MB, penamaan bebas, tidak harus seperti ini. Dia adalah foreign key. Foreign key. Foreign key dari atribut apa? Atribut lokalnya name. Referensinya ke mana? Ke tabel student. Atributnya apa di student? Name juga. Selesai? Selesai. Yang ini. Selanjutnya, jangan membuat yang borrow dulu, tapi buat yang book dulu. Kenapa? Borrow ini ada 2 FK. 2 FK ini akan kesulitan kalau kita buat duluan. Yang di referensinya kemana? Booknya belum ada. Jadi kita buat dulu tabel book dengan atributnya adalah BID, title, dan kategori. Rapikan dulu. Create table book BID, tipe datanya apa? Misalkan char ya. Usahakan jangan number, karena kalau book ID itu kan biasanya ada kode khusus ya. Misalkan science 1 atau sastra 1, ada kode-kodenya. Jadi kalau kita buat number nanti agak sulit untuk mereferensinya. Jadi gunakan satu kode yang bisa kita kombinasikan angka dengan huruf. Tapi biasanya untuk kode buku itu statis ya. Kalau 10 karakter nggak mungkin dia buku ini 10 karakter, ini 12 karakter. Jadi dalam satu perpustakaan itu panjang dari kodenya sama. Kenapa? Kalau dibuat barcode nanti enak. Kalau beda-beda nanti barcode-nya agak susah juga nanti. Oke, BID tipe datanya char berapa? 10, boleh. Primary key? Nanti dulu, primary key di bawah aja. Title? Sebetulnya apa title? Pasar 32 lah. Kategori? Tipe datanya pasar juga. Di sini belum ada primary key. Primary key-nya saya ingin buatnya di bawah. Saya buat sebagai constraint pk book primary key. Atributnya apa? BID. Koma, jangan lupa pemisahnya koma ya. Apa kasih koma? Saya ingin memberikan title-nya nggak boleh ada yang sama. Berarti saya gunakan constraint apa? Kalau title-nya nggak boleh sama. Unique. Cara buatnya gimana?
constraint book, namanya misalkan ya apa, unique, atributnya apa yang dibuat unik. Title. Artinya apa ini? Nggak boleh ada buku yang namanya sama. Seandainya ya di set aturan seperti itu. Jadi kalau kita buat constraint seperti ini, artinya buku nggak boleh ada yang namanya sama. Constraint unik. Nah, selanjutnya yang terakhir. Kita akan membuat yang borrow. Peminjaman. Borrow di sini tabelnya apa saja, atributnya tanggal pinjam, tanggal kembali, status, ID, dan BID. Nah, seandainya ID ini kan agak kurang informatif nih, saya buat ID ini saya ganti jadi member. BID ini kurang informatif nih, saya ganti jadi buku. Bolehkah? Padahal mau saya buat Forensky nih. Di sini kan ID, saya mau ganti jadi member. Buku, BID saya ganti jadi buku. Ini boleh. Yang penting apa? Tipe datanya nanti harus sama. Nah, sekarang kita selesaikan. Create table borrow, tanggal pinjam tipe datanya adalah date, tanggal kembali tipe datanya adalah date, status tipe datanya misalkan adalah voucher 8 untuk statusnya pinjam tidak pinjam atau perpanjang, jangan 8, 16 lah. Members ini, nah ini members, ini kan ngasuhnya ke ID dari membership. Kita harus lihat ID di membership itu tipe-tipenya apa. ID di membership adalah number. Berarti di sini kita harus setting member ini sebagai number. Buku ngacu ke BID. BID tipe datanya apa di sini? Char 10. Boleh kita tentukan di sini constraint-constraintnya. Constraint FK apa PK yang kita buat? FK. Misalkan saya malas menulis FK1 aja deh. FK1 dia adalah Forensky. Atribut lokalnya apa? Yang pertama saya mau buat di sini members. Members, referensinya kemana members nih? Ke tabel membership. Atribut apa? ID. Yang kedua, constraint berikutnya constraint FK2 Forensky. Atribut apa yang kita pasangkan? Adalah ini BID ini kita kan sudah ganti jadi buku. Jadi buku referensinya kemana? Tabel book. Atribut apa? BID. Selesai? Selesai. Ini adalah DDL yang kita sudah buat. Panjang kan? Nggak kerasa kan? Yang tadinya kita punya model seperti ini, lalu kita petakan jadi skema relasi tabel seperti ini, lalu kita jadikan DDL seperti ini. Yakin jalan nggak ini DDL-nya? Setengah hati ya. Coba kita praktekkan saja. Kita udah punya user, udah punya skema, kita sudah berikan hak akses, connect resource. Kita coba generate. Kita tes dulu ya. Di sini ada tabel belum? Kosong, nggak ada tabelnya. Generate tabel. Kita lihat strukturnya. Oh, ini saya set line size-nya kegedean. Saya keluarkan dulu jadi. Saya buat apa tadi? User SVG.
describe faculty. Apakah berubah? Oke. Ya, FID char 8. Nah, tadi kita tentukan di sini adalah primary key, tapi kenapa yang muncul not null? Karena primary key gabungan dari not null dan unique. Tapi di sini nggak kelihatan untuk itunya. Constraint-nya bisa dilihat di tabel user constraint. Oke, di sini baru satu tabel ya. Satu tabel faculty. Bisa nggak? Saya biar cepat saya blok semua. Langsung saya eksekusi di sini. Kali jalan. Kita lihat sekarang tabelnya dibuat semua. Jadi selama urutannya benar, kita sekali buat ini, kita copy paste, jalan, selesai. Asal kita benar menentukan urutan yang duluan dibuat yang mana, yang ujung-ujungnya dulu. Boleh ujung ini, boleh ujung ini. Yang ini nanti ada foreign key yang main to main ini belakangan. Oke.